Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan, gembala jemaat, staf gembala, badan pengurus jemaat, dan juga aktivis gereja, dan seluruh jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia di daerah Bali. Kami dari kantor badan pengurus daerah Bali di Denpasar mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan mari kita sambut perayaan Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan dan karyanya sampai hari ini boleh terjadi dan kita rasakan. Kita tahu betul Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu pesan Tuhan Yesus supaya murid-murid tidak meninggalkan Yerusalem. Dan kita lihat di dalam ayat selanjutnya bahwa murid-murid telah memenuhi pesan Kristus itu. Ayat yang ke-12 dan 14 mengatakan, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ingat apa yang disampaikan Tuhan Yesus, pesan sebelum ia naik ke surga adalah murid-murid harus tetap ada di Yerusalem. Itu sebabnya murid-murid setelah melihat Yesus naik ke surga, mereka sepakat untuk tetap tinggal di Yerusalem itu, dan pesannya dilakukan oleh murid-murid itu, yakni mereka bertekun, bersehati dalam doa bersama-sama, dan mereka menanti janji Bapa. Apa yang dinantikan adalah Roh Kudus dicurahkan, seperti yang dikatakan di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi jelas pesannya adalah tunggu, Roh Kudus akan memenuhimu, dan baru mereka berani menjadi saksi-saksi Tuhan. Saudaraku, sebelum masa Yesus menampakkan diri, murid-murid dipenuhi dengan ketakutan. Dan pada saat peristiwa Pentakosta itu, di pasal yang kedua Kisah Para Rasul, mereka berani memberitakan Injil, sekalipun ancamannya adalah hukuman mati. Karena itu, mari kita peringati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari ini, Kamis 26 Mei 2022, dan mari kita sambut dalam doa sampai perayaan Pentakosta 5 Juni 2022. Kita rayakan Pentakosta sebagai hari di mana kebangkitan gereja dibangun dan terjadi. Banyak jiwa dimenangkan, dan kita berharap Bali akan dimenangkan bagi Tuhan. Mari kita bersehati dalam doa, dan seperti yang sudah akan disampaikan oleh badan pengurus daerah untuk menyampaikan pokok-pokok doa selama 10 hari ini, kita akan berdoa sampai hari raya Pentakosta. Mari kita rayakan hari kenaikan Tuhan. Mari kita rayakan perayaan Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Biar kuasa Tuhan terjadi dan memberkati gereja kita, sehingga gereja kita benar-benar menjadi gereja yang bersaksi, gereja yang mengutus, gereja yang berani mengeluarkan banyak dana bagi orang-orang lain diselamatkan. Penginjilan terjadi. Itulah yang harus terjadi di gereja kita, Kemah Injil Indonesia daerah Bali. Terima kasih, selamat merayakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berikut ini kami akan menyampaikan jadwal doa 10 hari GKII daerah Bali. Pada hari Kamis 26 Mei 2022, pengkhotbah Pendeta Ketut Sudire MTH
dengan tema Doa yang Berkuasa. Pokok doa BPD, BPW, dan BPP. Pada hari Jumat 27 Mei 2022, pengkhotbah Pendeta Iwayan Satu Negeri Antara MTH dengan tema Karya Roh Kudus dalam Hidup Orang Percaya. Pokok doa Kabupaten Jemberana. Hari Sabtu 28 Mei 2022, pengkhotbah Vikaris Yosefina Marisa Penvani STH dengan tema Kepekaan Roh. Pokok doa Kabupaten Tabanan. Minggu 29 Mei 2022, pengkhotbah Vikaris Imade Noster dengan tema Persekutuan yang Menggairahkan. Pokok doa Kabupaten Buleleng. Senin 30 Mei 2022, pengkhotbah Vikaris Tri Mulyono STH dengan tema Karunia-Karunia Roh dalam Gereja. Pokok doa Kabupaten Karangasem. Selasa 31 Mei 2022, pengkhotbah Pendeta Iwayan Purnama STH dengan tema Kuasa Nama Yesus. Pokok doa Kabupaten Kelungkung. Hari Rabu 1 Juni 2022, pengkhotbah Vikaris Yesaya Penlobang STH dengan tema Peran Roh Kudus dalam Penginjilan. Pokok doa Kabupaten Bangli. Hari Kamis 2 Juni 2022, pengkhotbah Pendeta John Kastanya ST dengan tema Kelahiran Baru. Pokok doa Kabupaten Gianyar. Hari Jumat 3 Juni 2022, pengkhotbah Vikaris Yuliana Sabuin STH dengan tema Kedatangan Kristus. Pokok doa Kabupaten Badung. Hari Sabtu 4 Juni 2022, pengkhotbah Vikaris Nimade Wahyu Nirmahati STH dengan tema Mujizat Itu Nyata. Pokok doa Kota dan Pasar.